Hai Sobat Belajar, bertemu kembali dalam pembelajaran kimia. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang larutan asam basa. Salah satu penerapan reaksi asam basa adalah untuk menentukan konsentrasi suatu zat dengan menggunakan larutan standar. Salah satu metode yang digunakan adalah titrasi. Sobat belajar yang berbahagia, titrasi adalah suatu prosedur yang digunakan dalam kimia untuk menentukan konsentrasi atau kadar suatu zat yang tidak diketahui dengan menggunakan zat yang telah diketahui kadarnya. Dalam titrasi asam basa, prinsipnya yaitu zat yang bersifat asam akan dititrasi dengan larutan basa yang telah diketahui kadarnya, atau yang bersifat basa akan dititrasi dengan larutan asam yang telah diketahui kadarnya. Prinsip dari titrasi asam basa ini menerapkan prinsip reaksi asam basa, di mana ketika suatu asam dan basa dicampurkan atau direaksikan, maka akan terjadi reaksi penetralan yang menghasilkan suatu garam dan air dengan pH yang netral. Titrasi menjadi metode analis kuantitatif dalam menentukan kadar suatu zat yang paling banyak digunakan, terutama pada titrasi asam basa. Reaksi asam dengan reaksi basa membentuk suatu garam dan air merupakan salah satu ciri reaksi kimia yang sangat umum dilakukan di laboratorium karena sangat banyak senyawa yang dapat bertindak dan memiliki sifat asam maupun basa tersebut. Oleh karena itu, prinsip reaksi penetralan dari asam basa ini paling sering diterapkan dalam penentuan kadar suatu zat yang tidak diketahui melalui titrasi asam basa. Sobat pembelajar yang berbahagia, cara kerja titrasi dalam penentuan suatu zat yang tidak diketahui kadarnya. Pertama, Ananda harus mengetahui sifat tersebut, apakah sifat itu asam ataukah sifat itu basa, yang dapat diketahui dengan mengukur pH-nya. Ketika tersebut telah diketahui, maka Ananda dapat menentukan larutan apa yang akan digunakan untuk menetrasi zat tersebut, apakah asam ataukah basa. Dalam titrasi, zat yang diketahui atau sampel yang ditambahkan ke dalam larutan yang telah diketahui kadarnya secara berlahan sehingga terjadi reaksi penetralan. Ketika pH dalam suatu larutan yang telah tercampur tersebut netral, menandakan bahwa semua zat sampel yang telah bereaksi dengan larutan yang Ananda gunakan untuk menetrasinya. Cara yang paling umum adalah dengan menggunakan indikator. Sobat belajar yang sangat saya banggakan, kali ini kita akan melakukan praktikum berkaitan dengan titrasi asam basa. Adapun tujuan titrasi asam basa kali ini adalah menentukan suatu zat asam yang tidak diketahui molaritasnya. Maka dengan kita melakukan praktikum, insya Allah kita akan mengetahui kadar larutan asam tersebut. Alat yang digunakan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama statif, yang kedua adalah biuret, yang ketiga adalah labu Erlenmeyer, yang keempat adalah corong pemisah, yang kelima adalah pipet ukur, dan yang terakhir adalah
gelas kimia. Adapun bahan yang kita gunakan kali ini cukup sangat sederhana. Yang pertama adalah larutan asam yang tidak diketahui kadarnya. Yang kedua adalah NaOH, mewakili larutan basa yang telah diketahui kadarnya sebesar 0,1 molaritas. Dan yang terakhir yaitu indikator BTB, bromtimol biru. Sobat belajar yang berbahagia, indikator BTB ini memiliki pH 6 sampai dengan 7,6. Digunakan sebagai indikator dengan harapan hasil yang kita pelajari memiliki hasil yang lebih akurat. Sobat belajar yang sangat saya banggakan, mula-mula kita akan mengambil larutan HCl yang tidak diketahui molalitasnya sebanyak 10 ml. Kita ambil, kemudian kita taruh ke dalam labu Erlenmeyer. Setelah ini kita akan masukkan indikator bromtimol biru sebanyak 3 tetes. Suatu larutan asam jika ditetesi bromtimol biru akan menghasilkan warna kekuning-kuningan. Sedangkan nanti apabila sudah kita titrasi menjadi netral akan berwarna biru. Ketika sudah berwarna biru, maka kita hentikan proses titrasi. Sobat belajar yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasukkan larutan NaOH 0,1 m ke dalam biuret sebanyak 50 ml. Sobat belajar yang berbahagia, setelah kita dapatkan 50 ml larutan NaOH 0,1 m ke dalam biuret, maka saatnya kita melakukan titrasi. Melakukan titrasi pelan-pelan dengan cara meneteskan larutan NaOH ke dalam larutan HCl yang belum diketahui molaritasnya. Lakukan terus-menerus sampai nanti dan sambil digoncang-goncangkan pelan-pelan sambil melihat apakah sudah terjadi perubahan warna. Pelan-pelan, kemudian kita nanti akan dapatkan berapa mililiter larutan NaOH ini yang telah kita titrasi ke dalam larutan HCl, dengan catatan warnanya setelah menjadi biru. Nah, kalau sudah kelihatan hampir biru, kita harus betul-betul pelan-pelan. Nah, ternyata sudah didapatkan warna biru. Dengan pergantian warna ini berarti telah selesai titrasi kita. Dan ternyata setelah kita lihat di dalam labu biuret ini, ternyata larutan yang kita pakai sebanyak 40 ml. Sobat belajar yang berbahagia, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, sebaiknya proses titrasi ini dilakukan sebanyak 3 kali dan diambil volume rata-ratanya. Untuk itu, setelah selesai kita harus segera menghitung. Untuk menghitungnya, maka menggunakan rumus V1 kalikan M1 sama dengan V2
kalikan M2. V1 adalah volume HCl yang tadi kita titrasi, sedangkan M1 adalah molaritas HCl yang segera akan kita ketahui hasilnya. Kemudian V2 adalah volume dari NaOH yang tadi kita gunakan untuk menetrasi, dan M2 adalah molaritas dari NaOH. Setelah kita mengetahui hasil yang didapatkan ternyata sebesar 0,4 molaritas. Oleh sebab itu, berikut adalah kurva titrasi yang menggambarkan perubahan pH selama tetrasi tersebut berlangsung. Pada saat larutan basa ditetesi dengan larutan asam, pH larutan akan turun. Sebaliknya, jika larutan asam ditetrasi dengan larutan basa, maka pH-nya akan naik. Ingat, kita tadi menetrasi larutan asam dengan larutan basa. Jika pH larutan asam atau basa diplotkan sebagai fungsi dari volume larutan, baik itu basa ataupun asam yang telah ditetesi, maka akan diperoleh suatu grafik yang disebut kurva titrasi. Demikian sobat belajar, pembelajaran kimia kali ini. Semoga kita dapat memahami, kemudian menerapkannya, sekaligus bisa untuk menambah wawasan kita bersama. Sampai jumpa di materi berikutnya. Salam Jogja, salam belajar, pelajar Jogja tangguh.